sebelum melakukan peer teaching ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hasrani Nur. Kemudian dalam bimbingan klasikal ini saya membawakan topik katakan tidak untuk bullying. Nah, sasaran dari layanan saya adalah peserta didik kelas 7. Metode yang saya gunakan adalah problem based learning dengan menggunakan teknik studi kasus dan juga diskusi kelompok. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan supaya senantiasa fit. Nah, sebelum saya mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Saya mau minta tolong kepada Nak Aziza. Nak Aziza untuk memimpin doa bersama. Silahkan. Ya, Bu. Iya, Bu. Baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran layanan hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan diri masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih ya Nak Aziza. Sekarang saya mau mengecek dulu kehadiran ya. Saya lihat ini sebagian besar sudah gabung. Nak Aziza, apakah teman-temanmu sudah lengkap semua? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, dalam 30 menit ke depan nanti saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya, tetapi kita harus bersepakat dulu ya. Diharapkan bahwa kalian anak-anakku mampu mengikuti layanan ini ya secara tertib ya. Kemudian aktif dalam mengeluarkan pendapat dan tentu saja mendengarkan saat teman yang lainnya berbicara ya. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke. Mantap. Ya, Bu. Nah, topik kali ini adalah katakan tidak untuk bullying. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kalian bisa tahu ya bentuk-bentuk bullying, kemudian bagaimana cara menghadapi bullying ya sebagai bentuk antisipasi, kemudian bagaimana bangkit ya ketika mengalami masalah seperti itu, dan tentu saja punya komitmen yang kuat untuk menolak yang namanya bullying ya, apapun itu bentuknya. Nah, tahapannya itu ada beberapa ya. Nanti sebentar saya bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Saya akan membagikan juga LKPD ya, kelompok dan juga mandiri beserta bahan bacaan. Setelah itu akan ada video yang diputar. Nah, nanti kalian akan berdiskusi ya berkaitan dengan video tersebut dan mengerjakan LKPD mandiri ya. Lalu diakhiri tentu saja dengan adanya refleksi ya. Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Berarti kalian sudah siap ya mengikuti kegiatan kali ini? Siap, Bu. Siap ya. Siap, Bu. Mantap. Nah, tapi saya punya permainan ya. Jadi permainan kali ini namanya adalah semut dan gajah. Ya, cara mainnya simple. Nah, jadi kita main-main aja dulu. Seperti ini, ketika saya mengatakan semut ya, kalian katakan kecil tapi gerakannya seperti ini. Ya, saya ulangi lagi. Ketika saya mengatakan semut, kalian katakan kecil tapi gerakannya seperti ini. Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Nah, sementara ketika saya mengatakan gajah, ya, gajah, kalian mengatakan besar, tetapi ya, kalian menyentil jari kelingking. Nah, seperti itu ya. Gajah, kalian mengatakan besar, tetapi menyentil jari kelingking. Oke, paham ya? Paham, Bu. Nah, kita uji coba dulu. Kita uji coba dulu ya. Semut. Kecil. Iya, mikrofonnya boleh dinyalakan ya. Gajah.
Besar. Oke, konsentrasi ya. Kita mulai. Gajah. Besar. Oke, mantap. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Oke, ada yang miss ya, enggak apa-apa. Satu kali lagi ya. Gajah. Besar. Oke, yuk tepuk tangan untuk kita semua ya. Hebat ya, semuanya bisa konsentrasi dan menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan juga otak kiri ya. Oke, kita lanjut. Saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang ya. Dengarkan namanya baik-baik, Nak. Kelompok 1 ada Nak Amir, kemudian ada Rina, ya. Lalu ada Aziza, ya. Untuk kelompok 2 nanti ada Nak Ilham, ya. Ada Nak Aminah, kemudian Nak Supardi, ya. Selanjutnya yang kelompok 3 itu ada Nak Ceman, hadir ya. Lalu ada Cherry dan juga Nak Rosma, ya. Jadi kalian ingat baik-baik kelompoknya, saya ulangi sekali lagi. Kelompok 1 itu ada Nak Amir, Rina, dan Aziza. Kelompok 2 itu ada Nak Ilham, ya, Aminah dan juga Supardi. Kelompok 3 itu ada Nak Ceman, Cherry dan Rosma. Nah, sekarang kalian bergabung dulu ya bersama kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan ya. Siap, Bu. Nah, kemudian perwakilan dari kelompok ya mengambil LKPD ya, LKPD kelompok dan mandiri serta bahan bacaan ya. Ini silahkan. Kelompok 1. Oke. Berikutnya kelompok 2. Ya. Nah, ini dia untuk kelompok 3. Oke. Sip ya. Nah, jadi sebelum saya memutarkan video, saya akan menjelaskan dulu ya. Nah, jadi nantinya kalian akan mengamati video tersebut ya, lalu melakukan diskusi kelompok. Nah, setelah menyelesaikan diskusinya, kalian boleh mengerjakan LKPD-nya ya, sembari berdiskusi. Setelah itu nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan melakukan presentasi ya. Lalu kelompok yang lain boleh menanggapi atau memberikan saran ya, seperti itu. Sudah tahu ya rules-nya seperti apa? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Paham. Paham ya? Ya, saya akan putarkan videonya. Hai, ketemu lagi dengan saya, Bu Ani, dalam video layanan bimbingan dan konseling. Ya, sungguh keterlaluan. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Nak ceria, yuk duduk dulu. Kamu kesini mau ketemu dengan Lara ya? Iya, Tante. Beberapa hari ini Lara kelihatan murung. Saya jadi khawatir dengan dia. Iya, Nak. Tiap kali Tante menanyakan hal itu, Lara selalu mengatakan baik-baik saja. Bagaimana kalau saya bicara dulu sama Lara ya, Tante? Iya, Nak. Lara ada di kamarnya. Terima kasih ya sudah mau menemuinya. Assalamualaikum. Hai, Lara. Waalaikumsalam, ceria. Lara, akhir-akhir ini kamu sering murung. Saya jadi khawatir sama kamu. Ada apa? Cerita sama aku ya. Tidak ada apa-apa kok. Saya baik-baik saja. Lara, jujur saja sama aku. Gini ceria. Tempo hari saya upload foto di Instagram. Lalu Lia mengomentari foto itu dengan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman.
perbuatannya ini bukan hanya sekali ini saja, tapi sudah berkali-kali. Saya percaya kamu pasti bisa menemukan jalan keluar atas masalahmu ini. Iya, saya berencana untuk bertemu dengan Lia besok. Terima kasih ya atas support kamu. Sip, itu gunanya sobat. Hai Lara, kamu sudah datang. Ayo, duduk dulu. Ada apa? Mengapa ajak aku ketemuan? Saya mau ngomong dengan kamu mengenai komentar negatif kamu di Instagram tempo hari. Terus terang, saya merasa tidak nyaman terhadap apa yang kamu lakukan. Maafkan saya ya. Saya sadar bahwa apa yang telah saya lakukan itu sudah melampaui batas. Ya, Lia, saya yakin kamu itu orang baik. Mulai sekarang, kita berteman ya. Terima kasih ya. We are friends now. Oke, itu tadi videonya ya. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Kemudian saya akan tunjukkan LKPD kelompoknya seperti apa. Nah, ini dia ya. Jadi jangan lupa menuliskan kelompok berapa ya, anggotanya siapa saja. Lalu hal-hal yang mesti kalian amati adalah nilai-nilai penting yang bisa dipelajari dari tokoh utama. Kemudian yang kedua, faktor atau hal penting apa sih yang bisa membuat tokoh utama itu bisa bangkit ya dari bullying yang menimpanya. Nah, seperti ini. Oke, saya lihat ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan ya. Nah, ayo siapa yang mau duluan mewakili kelompoknya untuk presentasi? Ayo. Saya Bu. Saya Ibu Guru. Oke, silahkan ya. Nah, cuman ya dari kelompok 3. Silahkan. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari video. Ya. Jadi nilai yang bisa kami ambil dari video tersebut adalah bagaimana menggunakan media sosial yang bijak dengan membuat komentar dengan pertimbangan yang bisa saja mungkin dapat melukai orang lain. Ya, jadi kemudian yang kedua, perlu dukungan dari orang-orang terdekat untuk bangkit dari situasi yang seperti itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Nak Ceman ya. Pendapat yang sangat menarik sekali ya dari kelompok 3. Oke, saya persilahkan mulai dari kelompok 1 ya untuk memberikan tanggapan atau tambahan ya. Silahkan. Dari kelompok 1 siapa yang mau? Saya Bu. Iya, Nak Amir. Silakan. Ya. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Guru. Video tayangan yang Ibu Guru tayangkan sangat menambah wawasan saya dan sangat inspiratif bagi saya Bu Guru. Jadi yang saya dari tayangan tadi Bu Guru, yang pertama bahwa kehadiran seorang teman atau sahabat, dalam hal ini kita mungkin sebagai teman atau sahabat, tak kala melihat atau mengetahui ada teman kita yang lagi ada masalah, maka kita hadir untuk memberikan support kepadanya. Itu. Kemudian yang kedua Bu Guru, sebagai orang atau tokoh utama yang dalam hal ini orang yang kena masalah atau bullying itu, hendaknya kita terbuka
kepada orang-orang yang dianggap atau dipercaya seperti sahabat karib kita atau teman dekat kita. Jangan tertutup seperti tadi, dia mau terbuka, jujur, menjelaskan apa sebenarnya masalahnya. Dan yang ketiga adalah yang saya lihat bahwa si tokoh utama ini yang ada masalah, lagi dibully, dia tidak egois, tidak memaksakan dirinya bahwa dia benar. Dia mau berusaha menemui yang dianggap membulinya dan mau menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir yang saya petik adalah orang yang membuli ini juga tidak egois, dia tidak merasa tidak bersalah, dia welcome untuk menerima atau menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Mungkin itu Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Nak Amir ya, pendapat yang sangat ini ya, brilian sekali ya. Sekarang saya memberikan kesempatan nih kepada kelompok 2. Ya, ada Nak Ilham, Aminah dan Supardi. Siapa yang ingin memberikan komentar? Saya Bu Guru. Iya, silahkan Nak Ilham. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, bismillah. Yang bisa saya presentasikan berkenaan dengan diskusi kami mengenai kisah dari tokoh yang bernama Lara. Yang pertama adalah Lara itu memiliki sahabat yang sangat peduli terhadap dia, sehingga berkat support dari dia dan komitmen juga dalam dirinya bahwa ketika saya menghadapi kesulitan, khususnya kesulitan dalam persoalan bullying, berkat dukungan dan komitmen dalam diri, dia berusaha bangkit dan akhirnya memberanikan diri bertemu dengan orang yang membullying dia di sosmed dan akhirnya menerima teman yang membullying ini sebagai sahabatnya. Ya, jadi dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa rasa marah lagi kepada temannya karena melihat juga temannya menyadari atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Oke, saya kira begitu Ibu Guru. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Pendapat yang hebat sekali ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa memperoleh ya sedikit gambaran dari paparan teman-teman kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, sekarang saya minta ya salah seorang untuk membuat kesimpulan atau semacam overview ya mengenai hasil diskusi kita kali ini. Ayo, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Membuat kesimpulan ya mengenai tayangan video tersebut. Iya, coba Nak Aminah, silahkan Nak Aminah. Ya Bu Guru, kesimpulan yang dapat saya ambil, kita harus welcome terhadap masalah yang kita hadapi. Kita harus menerima seseorang yang sudah sesudah mengatakan merasa dirinya bahwa apa yang sudah diperbuatnya itu adalah salah. Kemudian Lara juga perlu menyadari bahwa dia sangat beruntung mempunyai sahabat yang mendampingi dia ketika dia mengalami suatu masalah. Terima kasih Bu Guru. Iya, terima kasih Nak Aminah ya. Nah, sekarang kita akan beralih untuk mengerjakan lembar kerja individu ya, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk membaca dengan seksama referensi yang telah saya berikan tadi ya. Silahkan. Saya akan tunjukkan dulu bentuk LKPD-nya. Ini dia. Nah, ini tadi bahan layanan, silakan kalian membaca ya untuk memperdalam wawasan mengenai bullying, bentuk-bentuknya ya atau jenis-jenisnya. Kemudian ada dampak negatif ya, cara mencegah dan juga mengatasinya. Oke. Nah, seperti biasa ya, tuliskan identitas terlebih dahulu dari kelas berapa, kemudian
Bu Guru minta kalian untuk menguraikan ya, berdasarkan pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari orang lain yang kamu kenal ya. Jenis bullying yang pernah kamu alami, kemudian yang kedua dampak dari bullying yang dirasakan ya, dan yang terakhir bagaimana sih cara kamu dalam mencegah ya dan menghadapi bullying. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang siapa nih yang mau sharing mengenai pengalamannya ya, yang menyangkut dengan bullying? Ya, Saya Bu Guru. silahkan Nak Ilham ya. Iya, terima kasih Bu Guru atas kesempatannya. Saya mau share atau berbagi mengenai pengalaman saya. Saya itu orangnya hobi sepak bola Ibu Guru. Tapi kadang saya dibully ketika bermain karena katanya permainan saya itu jelek. Jadi sehingga kadang saya jadi cadangan Bu Guru. Padahal saya merasa bahwa saya itu punya potensi bermain, cuma karena kadang kalau di lapangan kadang groginya datang Bu Guru. Jadi akhirnya salah umpan, malah umpan ke lawan dan malah menggolkan sendiri ya. Akhirnya saya dibully sama teman-teman Bu Guru. Kurang lebih begitu Bu Guru. Iya. Jadi sering melakukan gol bunuh diri ya? Gol bunuh diri sampai 10 Ibu Guru. Iya. Ya, itulah tadi ya kisah dari Nak Ilham. Nah, kira-kira dari anak-anakku sekalian ya, siapa sih yang bisa bantu Nak Ilham untuk menemukan kira-kira bagaimana solusinya? Bagaimana cara penyelesaian dari peristiwa yang ia alami? Ayo, silahkan. Siapa? Oke, Nak Rina. Iya, Nak Rina. Ya, Bu Guru. Iya. Kira-kira menurut kamu, Nak? Kalau menurut saya, Bu Guru, mungkin Ilham tidak usah merasa malu dengan keadaannya. Yang namanya juga kita belajar ya, tidak apa-apa kalau memang kita buat kesalahan ya. Tapi mungkin juga bisa berlatih dengan baik juga supaya tidak mencetak gol bunuh diri sampai 10 kali. Ya, oke, terima kasih ya atas masukan dari Nak Rina ya. Jadi saya boleh tambahkan ya, apa yang disampaikan oleh Nak Rina itu sudah tepat ya. Intinya Nak Ilham jangan mudah berputus asa ya. Tunjukkan kemampuan kamu dalam mengolah si kulit bundar. Saya yakin kamu punya potensi yang luar biasa seperti itu. Nah, satu orang lagi, siapa nih yang mau berbagi pengalaman? Mau pengalaman pribadi atau pengalaman tidak langsung? Silahkan, siapa? Saya Bu Guru. Iya, silahkan Amir. Makasih Bu. Ini saya ada pengalaman Bu. Saya kan kalau sholat 5 waktu sering ke masjid Bu. Sering ke musala dekat rumah. Cuma kalau saya sering ke masjid Bu, terkadang teman-teman itu di grup itu sering membahas tentang saya Bu. Ada yang mengatakan, wah si Amir itu sok-sok alim, sering ke masjid. Padahal dia cuma mau dikatakan ini ini ya, seperti itu Bu. Jadi saya merasa minder, saya merasa tidak nyaman dengan apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh teman-teman di media sosial Bu. Ya, seperti itu Bu Guru pengalaman saya. Terima kasih. Iya, saya mau bertanya lagi ya kepada Nak Amir, apa yang kamu rasakan setelah mendapat ejekan ya, atau misalnya kata-kata kasar di medsosnya kamu? Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan Bu, terkadang saya merasa, wah, yang saya lakukan kan bukan karena ingin dilihat oleh orang lain Bu, tapi saya lakukan betul-betul karena saya merasa bahwa kewajiban saya adalah untuk beribadah, makanya saya ke masjid Bu. Itu yang saya rasakan. Ya, kira-kira kamu sudah menemukan tidak ya kiat-kiat yang tepat untuk menghadapi teman-teman kamu seperti itu? Sudah ada gambaran di kepala kamu tidak? Yang saya lakukan Bu, setelah mencoba, saya
tetap melaksanakan aktivitas saya Bu untuk ke masjid pada saat sholat 5 waktu. Dan di samping itu saya mencoba mengajak teman-teman yang sempat saya lihat untuk bersama-sama ke masjid Bu. Saya ajak mereka. Iya Bu. Iya, oke. Nah, saya minta salah seorang dari kalian Nak bisa memberikan semacam saran ya kepada kasusnya Nak Amir. Silakan Nak Rosma. Terima kasih Bu. Saran saya kepada teman saya Amir, jangan merasa minder, justru itu kelebihan tunjukkan saja, dan kalau bisa ajak teman-teman yang mengejek itu untuk beribadah pula. Jadi jangan merasa minder. Itu kelebihan Pak Amir, malah bukan kekurangan. Justru mereka yang mestinya belajar dari Pak Amir. Iya, terima kasih ya Nak Rosma. Jadi intinya Nak Amir ya, butuh komunikasi ya, supaya segala sesuatunya itu bisa clear, bisa jelas ya. Kamu katakan saja sama temanmu, saya ke masjid bukan karena sok-sokan, tapi memang kewajiban saya selaku umat muslim ya. Dan kalau misalnya ada kata-kata kasar ya dibullying di media sosial ya, kamu jangan serta-merta membalasnya dengan cara yang sama ya. Jadi cooling down dulu seperti itu. Oke, sekarang terima kasih Bu. Iya, sama-sama Nak Amir ya. Saya butuh lagi ya satu orang untuk membuat kesimpulan dari LKPD individu tadi ya. Kira-kira siapa? Nak Sherry bisa membuat kesimpulan dari semuanya? Iya, bisa Bu. Siap. Iya, silahkan Nak. Kalau menurut saya Bu, dari kesimpulan yang tadi disampaikan, kalau kita menemukan atau mengalami hal seperti itu, kita harus tetap berusaha untuk membuktikan bahwa saya bisa tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Itu Bu. Oke, ya kesimpulan yang sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang nih saya mau minta kalian ya beberapa saja untuk melakukan refleksi ya mengenai kegiatan layanan kita kali ini ya. Dimulai dari kesimpulan ya mengenai layanan kita kali ini. Saya mau Nak Supardi. Nak Supardi. Iya, dari kegiatan layanan bimbingan klasikal tadi, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kamu tarik, Nak? Saya berpikir bahwa bullying itu tidak ada gunanya. Ya. Dan lebih baik kita menghadapi bullying dengan rasa percaya diri. Dan menampilkan kelebihan kita sendiri, bukan mendengarkan ocehan-ocehan dari teman-teman yang lain. Mungkin begitu, Ibu. Iya, terima kasih Nak ya. Nah, kalau dari Nak Ilham ya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan layanan ini? Alhamdulillah Bu Guru, saya merasa agak lega, bisa menuangkan persoalan saya juga. Akhirnya ada perasaan yang plong ya setelah mengikuti kegiatan ini. Ada juga pemahaman-pemahaman baru yang bisa saya ambil dan bisa saya terapkan nanti Bu Guru di lingkungan sekolah, rumah maupun sekitar. Ya, saya kira begitu Bu Guru. Ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjutnya berkenaan dengan masalah bullying tadi, ya kan, karena saya dibully pada saat bermain bola, saya akan lebih berlatih keras karena saya yakin bahwa saya memiliki potensi di situ Bu Guru. Hanya saja kadang saya menghadapi semacam rasa grogi. Nah, saya mungkin akan melatih untuk menghilangkan itu, sehingga lambat laun permainan saya membaik, akhirnya tidak ada yang membullying saya Bu Guru, seperti itu. Iya, oke, terima kasih ya kepada Nak Ilham ya untuk memberikan kesan ya dari segi perasaan ya dan juga rencana tindak lanjut. Intinya ya apapun itu
kalau itu dikategorikan sebagai bullying ya, saya maunya kalian semua berani untuk mengatakan tidak. Nah, sekarang ya, kita akan melakukan komitmen. Saya ingin kalian semua mengepalkan ya, tangan kanan seperti ini. Ya. Oke. Maaf Bu, waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Oke, ya, tangannya dikepalkan ini, katakan, saya berani menolak bullying. Saya berani menolak bullying. Saya berani menolak bullying. Go, go, yes. Go, yes. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya mengenai materi mengenali kompetensi diri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.